Baik, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran kalian semua di workshop nasional 1 dengan tema Desain 5.0. Perkenalkan, nama saya Afa, akan memoderatori acara hari ini. Acara hari ini memiliki 2 sesi. Yang pertama, sesi materi dengan waktu 35 menit, dan sesi kedua, jawab dengan waktu 10 menit. Peserta akan di-mute selama sesi materi, dan peserta dipersilakan bertanya pada sesi tanya jawab. Mari persiapkan diri kalian semua. Materi Elaboration and Knowing Target. Bagaimana proses penggalian informasi untuk mendapatkan suatu produk yang bermanfaat seperti infografis. Output yang diharapkan yaitu peserta dapat mengetahui dasar penggalian informasi. Baiklah, kita akan memulai materi hari ini. Kepada pembicara, dipersilakan untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Brigita Nindya. Seperti yang kemarin kita udah workshop bareng ya, sekarang kita workshop lagi. Workshop ini kemarin kita sudah membahas tentang introduction atau tentang dasar desain, mulai dari tools basic, cara integrasi sampai dengan menghasilkan produk. Kita sudah, yang hari ini kita akan melakukan elaboration and knowing target, yaitu proses penggalian informasi untuk mendapatkan produk yang bermanfaat, misalnya infografis. Nah, kita mulai sekarang. Elaboration and knowing target. Nah, di sini ada 3 poster. Yang pertama, poster ajakan. Itu yang kemarin kita buat bersama di CorelDRAW, sekalian sama cara menggunakan CorelDRAW-nya. Nah, poster ajakan ini tujuannya sifatnya mengajak. Jadi kita menggunakan kata-kata yang sesimpel mungkin, dan ada gambar yang fungsinya itu menunjukkan inti dari poster tersebut. Di sini kan stay calm, stay home. Jadi mengajak untuk tetap berada di rumah dengan gambarnya rumah, kayak gitu. Itu poster ajakan. Jadi kata-katanya sesimpel mungkin. Sedangkan yang kedua, itu ada poster ilmiah atau poster yang biasanya kita buat dari laporan. Atau biasanya ada tugas atau tugas akhir atau lomba, biasanya seperti itu, poster ilmiah. Nah, yang ketiga adalah infografis. Poster ilmiah dan infografis ini sama-sama menyampaikan informasi, tetapi bedanya kalau infografis itu kita mencari materinya sendiri. Nah, sedangkan poster ilmiah udah ada materinya karena dari laporan, biasanya seperti itu. Nah, persamaannya tadi memasukkan informasi dalam desain. Nah, pada hari ini kita akan belajar bersama caranya bagaimana memperoleh informasi tersebut, bagaimana supaya informasi ini kita bisa menggali sedalam-dalamnya dan menuangkan ke dalam desain. Nah, yang pertama yaitu menentukan topik. Untuk infografis, karena kita belum tahu mau bikin apa, maka kita harus menentukan topiknya dulu. Karena kalau poster ilmiah kan kita udah pasti tahu topiknya apa, karena berdasarkan laporan kita, laporan misalnya draftnya atau makalahnya yang mau dibuatkan poster. Nah, karena infografis, maka yang pertama yaitu menentukan topik. Seperti pada foto pertama, itu tentang coronavirus, atau yang kedua tentang business plan, yang ketiga ini tentang charity. Jadi kita tahu apa yang ingin kita buat dan informasi apa yang ingin disampaikan kepada pembaca. Nah, manfaatnya juga apa kalau misalnya kita mau bikin ini, dan tujuannya itu apa, apakah sebagai branding atau sebagai edukasi. Kalau branding itu maksudnya, misal kita mempunyai bisnis, nah itu kita pengen barangnya itu diperkenalkan ke masyarakat. Nah, kita bisa membuat infografis terkait dengan produk kita. Kalau edukasi ya seperti yang ada di sini, misalnya tentang coronavirus atau tentang kenapa kita harus charity, misalnya kayak gitu. Itu menentukan topik. Nah, yang kedua adalah mengetahui target. Target ini penting karena untuk kita bisa ngedesain tersebut. Jadi target ini untuk menyesuaikan style desain kita sesuai dengan calon pembaca. Jadi tujuannya tuh buat bikin konsepnya atau style desainnya, warna dan font yang kita buat gitu. Nah, buat menentukan target ini, itu kita bisa pakai beberapa elemen untuk menentukan audiens, misalnya berdasarkan usia,
apakah ini untuk anak-anak atau remaja atau untuk dewasa seperti itu. Terus untuk profesi, misalnya apakah ini ditujukan untuk dosen atau untuk mahasiswa kayak gitu atau yang lain. Terus kelompok tertentu seperti misalnya apakah infografis yang kita buat ini untuk siapa? Misalnya untuk komunitas pecinta sepeda atau komunitas apa atau apalagi yang lain lah kelompok tertentu. Kayak gitu. Nah, tujuannya tadi untuk membuat konsep atau style design. Misalnya tujuannya untuk anak-anak. Seperti yang ada di poster yang di sebelah kiri ini yang When Should I Wash My Hand, itu kelihatan ya kalau itu untuk anak-anak karena cenderung warnanya cerah. Terus kemudian penuh dengan gambar. Di sini ada gambar, jadi anak-anak tidak perlu susah-susah membaca. Maksudnya kita tidak perlu kasih tulisan yang kecil-kecil atau yang detail, tapi yang penting intinya. Karena kan kalau ingin dibaca anak-anak, pastinya anak-anak tuh lebih suka kalau lihat gambar terus cuma sekilas terus nggak bisa langsung paham. Nah kayak gitu, pentingnya mengetahui target ini misalnya untuk anak-anak penuh dengan gambar, terus warnanya cerah, fontnya juga yang kayak anak-anak gitu. Terus kemudian yang kedua ini, infografis yang kedua tentang make up ya. Biasanya kalau make up itu kan identik dengan warna yang soft, misalnya pink. Nah di sini kan pakai warna pink. Di situ makanya kita perlu mengetahui target siapa pembaca kita. Untuk itu tujuannya untuk mengetahui desainnya kita nanti itu stylenya mau kayak apa. Nah, misalnya yang ketiga ini how coffee is made, kan misalnya yang suka ngopi gitu kan estetik. Nah makanya di sini penjelasannya ini juga dikemas dengan gambar yang simple kayak gitu. Nah kemudian headline ini terkait dengan gimana kayak subbab-subbabnya. Jadi sebelum buat infografis, kita tentukan dulu flow-nya. Flow itu kayak cara bacanya, urutannya dari mana. Kayak misal di gambar yang ini, itu flow-nya kan dari kiri atas, ini buat kiri atas bacaan di judul coronavirus. Kemudian ke bawah, buat isi, dibaca apa. Selanjutnya simptomnya apa. Habis itu naik lagi ke atas, kanan atas, bagaimana penularannya dan pencegahannya, kayak gitu. Nah, tapi kalau untuk flow-nya ini kita akan bahas minggu depan ketika kita mau bahas tentang estetika desain. Nah, hubungannya sama yang materi hari ini, atau materi hari ini kan penggalian informasi itu apa? Nah, tujuannya itu untuk kita bisa tahap awalnya pembuatan infografis. Jadi kayak udah merencanakan sejak awal kita mau bikin dengan komponen apa aja. Misalnya kita tadi kan yang pertama menentukan topik. Kita udah dapat nih topiknya apa, misalnya tentang coronavirus. Nah, apa aja nih komponen dalam coronavirus yang akan kita jelaskan, atau istilah kayak subbabnya atau headline-nya. Nah, misalnya kan di sini ada buat isi kayak tentang apanya, apa itu coronavirus, terus penularannya bagaimana. Nah itu dibuat poin-poin dulu tentang yaitu headline-nya. Jadi baru nanti kita dari poin-poinnya itu kita bisa cari lagi isinya. Jadi kayak ya kayak bab gitu. Jadi itu juga untuk memudahkan kita. Seperti itu. Nah, terus proses penggalian informasinya. Penggalian informasi itu kita sebisa mungkin menggali informasi yang valid. Jadi kita melakukan riset terus-menerus, maksudnya kayak cek and recheck apakah informasi ini benar, apakah yang itu ternyata hoax atau bagaimana. Nah, tapi nggak semuanya itu dimasukkan ke dalam poster. Nah, setelah ini juga akan kita bahas bagaimana caranya biar semuanya nggak dimasukin ke poster. Nah, adapun penggalian informasi ini tuh bebas. Misalnya kita data dari berbagai referensi kayak internet, buku, atau bahkan data yang kita dapatkan sendiri. Kalau kayak gini tuh lebih enak ketika kita membuat poster mengenai poster ilmiah kayak tadi. Kan udah pasti kita punya bahan-bahannya. Tapi untuk infografis kan kita harus menggali. Nah, dari sini kita bisa mencantumkan citasi. Kayak misal tadi, apa itu coronavirus? Nah, itu kita cantumkan citasi biar pembaca tuh juga percaya bahwa oh ternyata emang ini informasinya karena udah ada penelitiannya kayak gitu. Kemudian kita harus meringkasnya. Setelah itu juga bisa ditambahin data dukung, misalnya hasil survei atau diagram-diagram itu malah bagus karena pembaca akan lebih mudah dalam memahami infografis kita dan juga supaya berbobot di mata pembaca. Nanti kita juga akan bahas bagaimana.
Bagaimana datanya itu nanti akan ditampilkan. Kemudian selanjutnya, nah pada desain ini, infografis atau PowerPoint pun, itu kan tujuannya menyampaikan informasi secara visual. Jadi, kita nggak perlu menggunakan banyak teks, tapi intinya aja. Dan kita bisa menggunakan banyak gambar untuk membantu menjelaskan. Nah, kemudian, intinya itu juga kita bisa menyajikan info yang menyeluruh, tapi ruang kerjanya minim. Nah, itu pintar-pintarnya kita meringkas dan mengkombinasikan dengan gambar. Adapun tujuannya yang pasti mudah dibaca, bahkan dengan sekali lihat aja. Makanya kita bisa menyisakan gambar dan tulisan yang penting aja. Kayak misalnya di pertemuan kemarin, kan aku udah jelasin tentang ada poster yang ada highlightnya atau gambar utamanya. Jadi orang tuh sekali lihat tahu kalau oh ini itu tentang ini kayak gitu. Nah, yang terakhir itu pastikan informasi ini bermanfaat bagi audiens. Nah, supaya apa yang kita buat juga nggak sia-sia. Setelah itu, kita lakukan cari informasi sedalam mungkin. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, kita cek and recheck apakah informasi itu valid apa enggak. Jangan sampai kita menyebarkan informasi yang tidak benar. Nah, kemudian kita akan menyajikan dengan ringkas. Di sini, lihat ada potongan PowerPoint ya, ini saya. Sebenarnya sama aja PowerPoint maupun poster. Bedanya PowerPoint dan poster, kalau poster itu dalam satu lembar poster, semua tercangkum di situ. Mulai dari, misalnya kalau poster ilmiah, mulai dari latar belakang sampai kesimpulan, semua dalam satu lembar. Sedangkan kalau PowerPoint itu bermain slide, jadi pekerjaannya lebih berat yang PowerPoint, karena kita harus hias slide-nya itu satu-satu. Nah, ini ada contoh, yang sebelah kiri ini dari PowerPoint, yang sebelah kanan dari poster. Nah, ini background dari PowerPoint, yang belakang dari poster. Nah, intinya sama, cuman kalau yang poster itu kita lebih harus hemat tempat, karena cuma ada space sedikit aja dari keseluruhan lembar kerja. Sedangkan PowerPoint ini kan satu slide sendiri bisa dipakai, cuman sama-sama tetap harus diringkas. Jadi misalnya, ini satu paragraf, ini sebenarnya kurang dari satu paragraf, maafkan. Ini ada 4 kalimat. Nah, 4 kalimat ini kita ringkas jadi cuman satu kalimat, itu aja nggak mau dipakai. Jadi itu kita pintar-pintarnya ringkas sendiri. Kalau misalnya kita membantu bikinin punya teman, nah itu kita juga harus diskusi sama yang punya karya ilmiah. Nah, apakah kalau misalnya kita ngeringkas kayak gini itu udah cukup informatif belum? Apakah ada informasi yang kita nggak masukin ternyata padahal penting? Jadi perlu koordinasi juga sama yang punya karya ilmiah. Itu kalau kita buatin, kalau itu punya kita sendiri, kami masuk question of certain time. Nah, itu apakah udah mencakup, udah cukup mewakili 4 kalimat ini, kayak gitu. Karena kalau di sini kita ambil intinya yang ini, yang saya tebalkan, possible consume will learn atau certain time, karena itu merupakan inti dari satu paragraf ini. Nah, seperti ini. Jadi latar belakang itu kan biasanya isinya itu aslinya itu 3 halaman Word, kalau misalnya yang kayak ini ya, itu akan kita ringkas jadi 4-5 poin aja, kayak gitu. Misalnya ini, jadi kalau yang PPT ini itu masih kata-kata masih lumayan panjang aku lihatnya. Kalau misalnya yang belakang ini itu kata-katanya pendek ya, udah cuman pening bagi kehidupan atau hanya 68% suara tercemar kayak gitu doang. Sedangkan yang PPT ini lebih panjang kata-katanya. Cuman yang penting tetap inti-intinya aja, gitu. Nah, itu style. Style ini akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Jadi lebih ke penggunaan alat warna yang konsisten pada stylenya itu. Jadi pada pertemuan pertama kemarin aku udah pernah bahas tentang trend desain. Nah, trend desain itu bisa dipakai untuk dasar kita
mendesain atau keyword gimana kita nyari inspirasi desain kayak misalnya yang kemarin itu ada flat design, ada isometrik kayak gitu atau holographic style desainnya. Nah, style desain ini diusahakan konsisten. Misalnya udah pakai flat design, makanya flat design terus atau line art terus. Kalau line art itu misalnya kayak yang di sini, yang warna biru ini, itu bisa dibilang line art karena kan gambarnya cuman dari garis-garis aja, nggak ada yang diblok pakai warna lain, jadi cuma satu warna. Nah di sini kan bareng gitu, jadi satu semua line art. Perbedaan dengan potongan gambar yang ini, yang coronavirus prevention, itu kan dia lebih ke kartun. Nah sekali kartun semua, jadi jangan dicampur antara misal yang pertama, poin pertama ini kartun, terus poin keduanya nggak nemu gambar kartun, kita pakai yang line art. Nah itu kan akan kurang sedap dipandang mata karena kita jadi nggak konsisten dalam memasukkan informasi, maksudnya dalam memasukkan gambar untuk informasinya itu. Jadi diusahakan cari yang senada kayak gitu. Terus selain itu juga warna. Di sini kan warnanya konsisten ya dari tadi. Terus kemudian pink, putih, udah cukup 3 warna itu aja yang dipakai. Dan yang bawah juga cuma biru, putih, seperti itu. Sama kayak yang di sebelah kiri ini. Nah ini gradasi kayak gini ini juga termasuk style atau palet warna kayak gitu. Jadi termasuk yang kayak mengikuti trennya. Ini ada gradasi juga. Nah karena ini diambil dari satu poster yang sama, maka semua warna biru putih seperti itu, ditambah sentuhan ungu dikit gitu. Dan ini juga yang bawah ini pink terus ungu, jadi sebisa mungkin stylenya itu konsisten. Nah yang terakhir sini data ini gunanya supaya desain kita itu berbobot dan misalnya orang baca tuh percaya bahwa apa yang kita sajikan itu informasinya valid. Terus juga bahwa jika ada data kan pembaca jadi tahu nih, oh ternyata kayak ini tuh berapa persen sih, terus ternyata trennya naik atau turun seperti itu. Nah, data ini yang kita tampilkan itu yang siap disajikan atau biasanya kan dalam persenan atau bar chart atau pie chart kayak gitu. Misalnya kita terpaksa harus menggunakan tabel, nah itu juga nggak apa-apa, cuma jangan yang tabel benar-benar harus detail banget, itu enggak. Jadi kalau bisa misalnya tabel ringkas juga, pokoknya intinya pembaca tuh tinggal dapat tahu, tinggal pasrah aja gitu. Pembaca itu bisa tinggal menikmati data, misalnya kayak gitu. Nah, tapi di data ini tuh juga kita menyertakan kata-kata atau kalimat yang mendukung. Juga jangan terlalu panjang karena bisa bikin orang malas baca. Jadi kalau misalnya nggak ada kata-katanya, bisa bikin orang bingung. Tapi kalau nggak ada kata-kata yang panjang, orang jadi malas. Jadi sebisa mungkin itu tepat. Nah, misal pada gambar yang saya sertakan di sini itu ada tentang ada data ya. Ini data uji SEM, ada data UV-Vis. Nah itu karena memang harus dimasukkan di situ, maka kita masukkan data ini. Cuman nanti caranya supaya tidak langsung ditempelkan, itu kita bisa membuat ulang si grafik ini. Kemudian untuk angka-angka yang penting supaya bisa penekanan itu bisa kita besarkan. Nah kayak misalnya di gambar yang ketiga ini, mixture of pure water and other materials such as salt and dissolved gas, itu berapa persen. Nah itu dibesarin angkanya supaya orang itu aware atau bisa perhatian sama si angka tersebut. Ini kan di sini kan kalau ukuran font dari kata-katanya itu kecil misalnya. Nah tapi ketika masuk ke angka itu dibesarin. Yang ini juga 20,87%. Nah itu dibesarin. Kemudian di situ ada gambar buah. Nah, ini untuk menjelaskan. Kalau orang sekali baca tuh berarti, wah apa nih, 20% tuh apa? Terus dilihat gambar buah. Oh buahnya kenapa? Nah, sini juga kita kasih penjelasan, tapi kecil aja, sedikit aja. Ini berarti 20,87% untuk misalkan buah terjadi karena apa? Nah, di situ.
Sedangkan pada gambar yang atas ini, misalnya ada distribusi partikel. Distribusi partikel ini ada persentase dan diameter misalnya. Kita ingin melakukan penekanan pada persentase 13% karena dia persentase yang paling tinggi. Nah, kita bisa membesarkan tulisan ini lebih besar daripada yang lain. Nah, ini kan kelihatan bahwa ini dia lebih besar daripada yang sebelum-sebelumnya. Tujuannya yaitu untuk penekanan. Seperti ini. Juga kita bisa pakai pie chart, itu juga lebih enak. Misalnya pie chart, terus ada potongannya, berapa persennya itu kita ambil di situ. Nah, itu penggunaan data dalam infografis. Nah, ini udah selesai penjelasan matahari ini. Sekian dari saya. Nah, ini juga ada tugas buat teman-teman. Karena harusnya setiap pertemuan ini kan kita ada task ya. Bener kan ya Mbak MC ya? Iya, Kak. Ini tasknya bisa dibaca. Tasknya itu nanti kita tentukan topik apa yang ingin dibuat. Mungkin buat PR setelah workshop ini berakhir ya. Buat yang hari ini. Nah, kita tentukan topik masing-masing, bisa menentukan topik apa yang ingin dibuat bebas. Misalnya tentang coronavirus atau tentang ya apa yang lagi tren atau bebas, pokoknya kita mau nentuin topik apa yang ingin kita masukkan ke desain. Lebih ke infografis, tapi kalau misalnya teman-teman mau membuat poster ilmiah juga nggak apa-apa. Nah, terus kemudian kita gali informasi dalam mungkin terkait dengan topik yang tadi. Jadi, tadi setelah kita menentukan topik, kita juga cari informasinya apa aja. Nah, setelah itu, tapi topiknya itu informasinya sedalam-dalamnya ya. Nah, setelah itu kita buat ringkasan. Nah, ringkasannya ini gunanya untuk kita masukkan ke dalam desain yang akan kita bahas minggu depan. Nah, tambahannya, tapi ini nggak wajib, kita rencanain desain yang mau dibuat itu apa. Misalnya pengen kombinasi warna ini dan ini, atau pengen style desainnya seperti ini, kayak gitu. Itu ya. Jadi, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara telah menyampaikan materi. Apakah ada yang bertanya mengenai materi tersebut? Silakan raise hand. Silakan untuk peserta yang mau bertanya. Boleh yang mau bertanya. Apa aja tentang desain juga nggak apa-apa, nggak harus sesuai dengan pembelajaran hari ini. Baik, ini ada yang bertanya Kak dari Elda. Oh, baik. Untuk chart itu dibuatnya bagaimana ya? Apakah bisa dibuat dari Corelnya? Terima kasih. Bagaimana? Maaf, kurang jelas tadi. Untuk chart itu dibuatnya bagaimana ya? Apakah bisa dibuat dari Corelnya? Chat apa maksudnya? Mungkin maksudnya tadi kan ada grafik-grafik seperti itu, Kak. Benar. Nah, itu apakah bisa dibuat dari Corelnya atau bagaimana? Iya. Oke. Iya. Chartnya itu bisa dibuat di Corel Draw. Caranya kita kan ekspor dari PPT biasanya. Misalnya kita buatnya di Excel. Nah, itu kita masukin ke PPT dulu. Biar dia jadi curve. Terus dipindahin ke Corel Draw. Nah, setelah itu di Corel Draw ini bisa dimainkan nantinya. Terus kalau misalnya dia diagram batang, itu kita buat sendiri aja pakai shape kotak-kotak kayak gitu. Dan itu kalau membuat di poster itu memang biasanya di remake atau dibuat ulang. Jadi nggak langsung nempelin dari Word atau dari Excel gitu. Dan memang dibuat ulang. Apakah sudah menjawab? Baik Kak, sudah. Oh iya. Ada lagi mau bertanya? Ada pertanyaan lagi dari Yusua. Ya. Di Corel Draw bagaimana menampilkan pilihan warna yang di sebelah kanan? Biasanya langsung tertampil ya di situ. Atau di sebelah kanan bawah itu nanti ada panah-panah gitu. Itu dibuka aja. Kayaknya di situ. Nanti langsung muncul semua warnanya. Kalau tampilan Corel Draw awal, yang misalnya kita baru install itu pasti ada. Kalau misalnya nggak ada, mungkin dia tersembunyi. Nah, biasanya ada panah-panahnya itu.
Nah, setelah ini akan saya share screen kan. Nah, biasanya di sebelah kanan ini udah otomatis ada, ini ada panah kecil di bawah ini, biasanya bisa dibuka. Kalau misalnya nggak ada, mungkin bisa cek di option. Untuk memunculkan halaman warnanya. Nah, ini bisa dibuka seperti ini. Nah, bisa buka kalau misalnya nggak ada panah-panahnya ini di kanan, kita buka window, terus color palette. Nah, di sini ada pilihannya, misal default palette atau CMYK gitu. Baik, apakah udah menjawab? Nah, kalau misalnya nggak dipencet, dia akan hilang. Nah, Windows, color palette, default palette, seperti ini. Sudah. Baik, Kak. Ada pertanyaan lagi dari Lilis. Baik. Apakah kalau membuat poster bisa memakai PowerPoint, Kak? Bisa, cuman kualitas resolusi dari poster tersebut biasanya nggak bisa besar, karena di PowerPoint kan terbatas ukurannya pada satu slide saja. Tapi di PowerPoint itu kita bisa save satu slide itu as JPG. Nah, jadi sebenarnya bisa buat pakai PowerPoint, tetapi dia ukurannya terbatas, paling sesuai dengan resolusi yang ada di PPT saja. Jadi kalau misalnya ingin buat yang ukurannya tertentu atau ukurannya besar, misalnya A3 atau A2, nah itu saya rasa nggak bisa buat di PPT, karena nggak ada kepastian bahwa dia ukurannya berapa. Karena kalau misalnya kayak program, misalnya kemarin ya kita pilih ini ukuran, misalnya A3, itu kan segini, atau misal mau buat lebih besar lagi, misalnya 1 meter, mau buat banner yang misalnya 4 kali 1 meter. Nah, itu ukuran segini tuh kita gambar di sini, itu udah pasti nggak akan pecah ketika akan dicetak, karena ukurannya memang sudah pas gitu. Cuman kalau misalnya kita buat di PowerPoint, kemungkinan masih bisa pecah. Cuman tetap bisa desain di PowerPoint, karena di PowerPoint pun juga ada tools untuk gambar-gambar atau untuk ini ya, bisa memainkan shape seperti ini, dibuat pakai shape, terus bisa memainkan fontnya, warnanya itu. Ini bisa dibuat pakai PowerPoint. Cuman kelemahannya seperti itu tadi. Ada lagi yang mau bertanya? Baik, ada dari Gideon. Untuk penentuan target yang baru, proses pengaliannya seperti apa ya? Maksudnya bagaimana? Bisa diulang pertanyaannya? Penentuan target yang baru, proses pengaliannya seperti apa ya? Mengenai target pembuatan posternya. Iya, itu gimana maksudnya? Masih kurang paham. Targetnya kenapa? Target pembuatan posternya, isi kontennya biar tepat sasaran. Oh, Seperti apa, Kak? oh kalau isinya ya tergantung topiknya juga. Ya tepat sasaran. Kalau misalnya di sini itu targetnya lebih ke untuk style desainnya. Kalau isi informasinya kan saya rasa sama ya. Tinggal bagaimana kita menyajikan informasi tersebut. Kalau misalnya isinya misal tentang ini tadi yang anak-anak, when should I wash my hand? Bentar, nah ini kalau informasi yang ada di dalamnya itu yang jelas sama-sama harus jelas. Nah, yang perbedaannya supaya tepat sasaran itu kita mengolah informasi tersebut untuk masuk ke dalam poster. Misalnya kalau anak-anak ya benar-benar cuma satu kata kayak gini, nggak ada penjelasan kecil-kecil kayak di poster kedua. Nah, jadi kalau menurut saya targetnya itu supaya tepat sasaran lebih ke bagaimana kita mengolah di style desainnya.
Jadi kalau misalnya isinya harus tetap sama-sama informatif dan valid. Tapi caranya menyajikan itu berbeda-beda. Nah, ya kita pahami aja kalau misalnya targetnya kita itu apa. Kita memahami aja bahwa kalau misalnya anak-anak ya sukanya kartun, sukanya yang simpel gitu. Seperti itu sih kalau saya. Apakah sudah cukup membantu? Baik, menanggapi dari yang tadi, Kak, misal target untuk infografis COVID, nah itu bagaimana? Yang harus digali dari posternya itu apa? Ya, misalnya sama-sama punya tentang COVID, tapi sasarannya beda-beda. Misalnya sasarannya anak-anak atau untuk dewasa. Kalau misalnya di sini dari segi usia ya, yang lebih jelas. Kalau misalnya anak-anak benar-benar simpel, istilahnya tuh benar-benar cuma gambar dan kata-kata yang menarik. Jadi kata-kata yang diringkas tapi benar-benar ringkas kalau misalnya untuk anak-anak kayak gitu. Jadi misalnya sama-sama COVID, sama-sama harus informatif juga, tapi penyajiannya yang beda. Misalnya kalau misalnya untuk anak-anak kita nggak pakai persenan data atau nggak pakai bar chart kayak gitu. Tapi ketika yang untuk dewasa kita pakai nih bar chart, disertakan bar chart, pie chart kayak gitu. Bagaimana? Baik, ada pertanyaan lain dari Gebian. Ya. Bagaimana awal cerita suka ke desain, Kak? Oh, saya. Kalau saya emang sudah, saya kan sekarang udah lulus kuliah ya. Nah itu memang saya dari SMP itu suka lihat desain-desain gitu. Maksudnya kayak dulu pernah disuruh bikin cover buku sendiri atau apa gitu. Nah saya pengen ngedesain, maksudnya pengen buku saya tuh bagus gitu loh, desain covernya. Nah, terus aku kayak dulu belum bisa tuh menggunakan aplikasi kayak CorelDRAW dan sebagainya, itu saya belum bisa waktu masuk kuliah. Tapi saya karena emang udah suka dan pengen, ya udah buat aja seadanya pakai Microsoft Word kayak gitu. Tapi emang dari kecil udah, maksudnya dari SMP tuh kayak udah pengen gitu bisa ngedesain. Maksudnya kayak kita tuh pengen bisa customize apa yang aku inginkan sendiri. Seperti itu. Nah, terus kemudian baru tersalurkan lagi tuh waktu kuliah. Waktu kuliah itu kan saya di himpunan itu ada unit media dan informasi. Nah, di situ saya masuk ke situ. Cuman posisinya, saya dulu juga cerita ke kakaknya, kalau misalnya saya tuh suka desain tapi nggak bisa mengoperasikan software. Tapi saya bilang kalau saya mau belajar. Nah, akhirnya kan ketika saya udah diterima, mau nggak mau saya harus bikin poster-poster, pamflet-pamflet gitu. Nah, itu saya akhirnya belajar lagi kayak CorelDRAW, belajar sendiri. Terus kemudian diskusi juga sama teman-teman yang suka desain. Oh, bahwa dia tahu nih caranya dapat inspirasi desain itu dari mana, dari Pinterest ternyata, atau dari Freepik ternyata gitu, atau dari Canva pun juga. Seperti itu sih kalau awalnya saya suka desain. Nah, kemudian setelah kuliah itu sering disuruh bikinin desain juga. Nah, akhirnya banyak yang tahu gitu loh kalau saya tuh suka desain. Terus juga dimintain tolong jadi pembicara kayak gitu. Sampai kayak sekarang ini seperti itu. Baik, Kak. Ada pertanyaan lain dari Mulyana. Kak, dalam pengerjaan poster atau flyer lebih efektif menggunakan CorelDRAW atau Photoshop? Pada CorelDRAW untuk mengatur resolusi dari mana, Kak? Baik. Sama aja sebenarnya. Kalau misalnya kita bisanya Photoshop, nggak bisa CorelDRAW, dan misalnya mepet waktunya, nggak perlu dipaksakan buat pakai CorelDRAW, karena pakai Photoshop pun bisa. Tetapi menurut saya sih, emang lebih enak pakai CorelDRAW, karena saya biasanya CorelDRAW. Saya juga bisa Photoshop, cuman kurang terbiasa aja karena ada layer-layernya, terus juga kita nggak bisa bebas pakai vektor kayak yang kemarin itu. Kalau misalnya Photoshop itu hanya berbasis foto saja, nggak bisa kita gambar-gambar kayak gini kemarin, nggak bisa. Tapi bisa juga kita ngasih tulisan. Nah, kalau cara mengatur resolusi di CorelDRAW ini aja. Maksudnya kita mau ukuran berapa kayak gitu. Itu udah pasti nanti outputnya itu ukuran filenya ya ukuran A4 atau ukuran A3 gitu. Jadi misalnya kita kayak tadi mau bikin MMT 1 x 4 meter.
kalau kita udah ngatur halamannya ini di sebelah sini, ini kan kita ganti nih unitnya jadi meter. Kita buat nih 4 kali 1 meter. Ya dia udah pasti akan segitu resolusinya. Jadi mau di print segede 4 kali 1 meter pun dia nggak akan pecah. Tapi kalau misalnya dengan resolusi 4 kali 1 meter, kita tiba-tiba ngeprintnya 10 meter, dia pasti pecah kayak gitu. Terus kalau misalnya Photoshop, saya cari punya saya Photoshop. Saya juga pernah buat pakai Photoshop cuman sebentar. Pakai Photoshop cuman dia picture based ya, atau lebih ke foto, menggunakannya ada foto di sini. Terus juga komponen-komponennya ini bisa dibuatnya kita cari PNG-nya aja kayak gitu. Kalau misalnya Corel kan kita bisa cari vektornya, jadi beda antara PNG dan vektor. Kalau vektor itu kita zoom berapapun itu pasti nggak akan pecah. Kalau PNG kita pasti ada batasannya. Itu apakah ada mau tanya lagi? Baik, sebentar, ada yang ingin bertanya, Pak. Iya. Bagaimana pertanyaannya? Dari Gebian, Ya. untuk dasar yang harus dipelajari dari Corel Draw apa saja ya, Kak? Dasarnya kemarin ikut nggak pertemuan pertama? Nah, kemarin waktu di pertemuan pertama itu kita bahas caranya membuat. Nah, itu kalau saya jelasinnya yang dasar-dasarnya. Kalau misalnya saya jelasin lagi, yang dasar yang perlu diketahui ketika bikin Corel Draw itu cara bikin shape. Ini di sebelah kiri ini ada 3 shape ini, ada persegi, lingkaran, atau poligon. Itu harus kita ketahui. Terus warna-warnanya apa aja. Terus kemudian transparansi, atau kalau misalnya ingin membuat yang transparan, maksudnya ingin dia transparan, itu di sini toolsnya, yang gambar kalian ini transparency tool. Terus kemudian teks, jangan lupa, ini text tool di sini. Kita mau buat kata-kata misalnya, nah ini kan ukuran kecil, kita gedein aja, bisa 200. Nah kalau misalnya ukuran 200 itu mentok, tapi kita masih butuh lebih besar lagi, itu bisa dengan cara ini dibalikin lagi kursornya, klik kanan, convert to artistic text. Kita bisa mainin bebas ukurannya mau seberapa, seperti ini. Itu untuk font. Dasarnya sih yang penting itu, karena kalau misalnya kita udah tahu cara membuat shape, warna, dan font, terus kita bisa mulai membuatnya juga. Dan itu order atau apakah tulisan ini ada di depan atau belakang gambar. Ini objek order. Misalnya behind ini, nah dia akan berada di belakang kayak gitu, atau order di depan halaman kayak gitu. Itu juga penting. Kemudian untuk misalnya mensejajarkan, misalnya 2 ini kayak gini kan mencong. Nah itu biar sejajar gimana? Kita select nih, dan ini, terus shift, lihat ini, kemudian objek, align and distribute, align center horizontal kayak gitu. Menurut saya sih intinya sih itu. Sama misal kita ingin menggabungkan suatu bentuk kayak kemarin ya. Misal ini mau digabungin sama ini, kayak gini. Ini digabungin. Itu pakai ini yang di sini. Ini untuk menggabungkan, gabungkan dia. Kemudian misalnya ingin memotong, kita pakai trim. Nah, maka dia akan terpotong. Terus kemudian kita ingin mengambil perpotongan di tengah, kita pakai intersect. Nah, maka akan muncul, nah ini tadi hasil pemotongan tadi. Saya rasa itu sih yang dasar-dasarnya sekali. Ada yang mau tanya lagi? Baik, terima kasih. Sudah? Sudah. Terima kasih atas antusias kalian semua. Minggu depan ada materi lanjutan dari hari ini, yaitu estetik. Bagaimana proses menghias desain dan menumbuhkan seni dalam pengerjaannya. Output yang diharapkan peserta dapat mengetahui mekanisme hiasan desain.
Nah, sebelum kita tutup, seperti biasa, mari kita foto bersama. Kepada seluruh peserta bisa menyalakan kamera. Udah, ya aku aba-abain ya. Tapi belum semua sih nyalain kamera. Nah, ada yang mau nyalain kamera lagi? Biar aku dari aku yang ngefoto. Ini tuh baca ya. Ya, 1, 2. Baik, sekian workshop hari ini. Terima kasih atas antusias kalian semua. Ya, terima kasih Sekian semuanya. dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.